Shalom semuanya. Halo, Shalom Pak Jeff. Merry Christmas and Happy Wah, New Merry Year. Christmas, Happy New Year semuanya Pak Jeff. Halo. Halo Bu Nida, Shalom. Happy New Year, Merry Christmas Bu Joarsi, Bu Eni, Bu Monica, Bu Itun, Bu Emi. Wah, senang ya kita Salam ya. Pak. Happy New Year. Happy New Year juga. Terima kasih loh sudah hadir meskipun lagi pada liburan ya. Mau ke gereja sebentar lagi, Pak. Wow, keren. Wah, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu. Kita sediakan waktu pada sore hari ini untuk kita mendengarkan firman Tuhan tentang pesan akhir tahun untuk kita menghadapi 2023 kuat bersama dengan Tuhan. Oke, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu ya. Yuk kita doa. Bapak, terima kasih kalau kami boleh mengakhiri sebentar lagi tahun 2022. Begitu banyak hal-hal yang kami hadapi bersama-sama dengan Engkau. Begitu banyak tantangan-tantangan, pergumulan yang kami menangkan bersama-sama dengan Engkau. Dan semuanya akan dimenangkan oleh Engkau bersama-sama dengan kami. Maka Bapak, kami ingin melandasi setiap pertemuan apapun yang kami adakan bersama-sama dengan Engkau. Ini dengan firman dan perkataan serta kekuatan-Mu. Maka Bapak, berikan pada kami penghiburan-Mu, pengharapan-Mu, kekuatan-Mu oleh setiap hal yang Kau katakan. Kami berteguh, kami berpengharapan, kami kuat di dalam Engkau. Berkata-katalah langsung di hati kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Sepanjang pertemuan ini, secara pribadi, kami mendengarkannya langsung. Dan Roh Kudus ambil alih semua pertemuan ini, hingga akhirnya nanti. Dan kuatkanlah kami dalam tahun yang akan datang, bersama-sama dengan Engkau dan kekuatan-Mu yang dahsyat itu. Terima kasih Tuhan Yesus akan pengharapan yang Kau nyatakan. Dan terima kasih atas keselamatan yang pasti yang telah Kau berikan bagi kami. Kami kuat bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, berikan pada kami firman-Mu dan kehidupan-Mu yang berlimpah-limpah itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wow, terima kasih ya. Sebelum kita melanjutkan setiap pertemuan kita hari ini, saya mau kita dulu melihat ke belakang, ya, kaleidoskop, bukan melihat ke belakang mengingat masa lalu ya. Tapi kita mau membiarkan 2022 ini lalu dengan begitu banyak kenangan manis bersama-sama dengan Tuhan. Saya mau mengawali kaleidoskop 2022 ini dengan satu kabar yang membuat kita sedih, berduka cita, karena kita telah kehilangan salah satu teman FFG kita, itu Ibu Mega, yang sudah lebih dulu pulang ke rumah Bapak. Dan momen hari ini kita juga mengingat kebaikan Tuhan atas Ibu Mega, dan kebaikan Ibu Mega juga untuk setiap teman-temannya yang boleh bergabung dalam FFG ini juga, dan di RTM juga, hingga kita boleh mengingat kembali kebaikan Tuhan atas hidup kita semua. Kita dipertemukan kembali dalam setiap suasana, dalam setiap keadaan dengan berbagai kenangan indah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, bagi teman-teman juga yang memiliki kenangan kaleidoskop 2022 yang menyenangkan bersama-sama dengan Tuhan, kira-kira apa? Siapa yang mau mengingat agar kita boleh mempunyai pengharapan yang kuat bersama-sama dengan Tuhan? Dimulai dari Pak Jeff. Barangkali Pak Jeff mempunyai kenangan di FFG ini, silakan Pak Jeff, silakan bagikan. Pak Jeff ini rajin banget loh mengelola doa, bengkel doa, jam kubu doa. Nah, beliau ini yang paling rajin mengingatkan. Ayo teman-teman kita berdoa. Tepuk tangan dulu Pak Jeff. Yes. Silakan Pak Jeff. Iya, terima kasih. Jadi FFG untuk kilas balik, satu menjadi FFG merupakan suatu pembelajaran untuk saya mempush bagaimana saya harus belajar, bagaimana harus memanage jiwa, hati, pikiran. Itu saya berlatih banyak di FFG karena selama ini kan dunia saya tuh beda
Tapi ketika saya memilih untuk masuk ke dunia bersama-sama dengan Tuhan, artinya kerohanian, nah itu artinya saya merasa bagaimana ya, saya harus beradaptasi begitu loh, beradaptasi karena tidak tidak biasanya saya seperti ini gitu. Jadi di situ saya bahwa loh, ini suatu komunitas yang harus saya beradaptasi, karena kalau enggak nanti saya bisa kembali lagi ke beradaptasi dengan dunia lagi. Jadi saya itu senang, artinya dalam arti daripada saya kembali lagi ke kubangan yang dulu, mending saya berlatih sekalian langsung aja jadi pemain. Artinya dalam arti tidak pasif aja, yuk jadi pemain, dalam arti ya ada doa, ya doa lah, ngapain diam gitu loh. Artinya itu membuat saya tuh gimana ya, ada sesuatu yang walaupun mungkin secara daging atau penilaian duniawi membosankan ya, tapi ada sesuatu yang membuat sesuatu yang bergairah yang membuat dorongan-dorongan itu tuh selalu. Kehilangan sinyal dari Pak Jeff. Hal itu seperti aduh gimana kok kayaknya seperti semangat kok kamu diam aja gitu loh. Seperti sesuatu yang mengajari saya untuk bagaimana saya harus aktif dan jangan bukan cuma sebagai penonton. Makanya saya itu juga senang, artinya iya ya, artinya di dunia kerohanian bersama dengan Yesus itu ternyata tidak membosankan juga. Artinya ada sesuatu yang membuat kita tuh semangat loh. Artinya hal-hal yang tidak biasanya saya lakukan, bahkan saya lakukan karena bahkan di situ saya berpikir, saya ini sudah nggak kayak dulu lagi ya, seperti gimana. Tapi sukacita itu membuat saya tuh senang. Wow. Artinya saya gembira karena ada komunitas-komunitas baru yang saya sudah terjun di dalamnya, dan saya berlatih untuk bagaimana jadi pemain, bukan penonton gitu loh. Wow. Itu yang saya dapat dari situ. Keren. Terima kasih Pak Jeff. Tepuk tangan buat Pak Jeff semuanya. Keren. Wow, ini satu respon yang luar biasa baik. Jadi ketika kita diberikan tanggung jawab, bukannya kita kemudian, wah ini tugas apa lagi sih? Wah ini suatu hal yang membosankan nih kalau dilakukan lama-lama. Kita udah hampir 3 tahun loh berdoa ya, dalam 24 jam kubu doa. Dan rupanya Pak Jeff mendapatkan satu pesan di dalam hatinya dari Tuhan tentang ini adalah satu hal untuk membuat kita terlibat di dalam satu persekutuan, terlibat dalam setiap proyek Tuhan. Dan ini yang sedang kita tahu ya, bahwa kita sedang dilatih oleh Tuhan dalam sacrificing, dalam berkorban waktu bagi Tuhan. Mungkin hanya sekitar 10 menit, setengah jam, atau dibanding 24 jam itu nggak ada apa-apanya sebetulnya. Tapi ketika kita sacrificing, mengorbankan waktu buat Tuhan seperti ini, untuk teman-teman kita berdoa, ternyata Tuhan perhitungkan loh. Dan saya percaya Tuhan pasti memperhitungkan semuanya, apa yang telah Pak Jeff lakukan, sacrificing buat Tuhan, dalam berdoa bagi teman-teman, dan berdoa dalam satu tim. Dan saya percaya pasti Tuhan akan lipat gandakan dengan waktu-waktu yang dahsyat dan indah juga gantinya bersama-sama dengan Pak Jeff. Terima kasih Pak Jeff. Tepuk tangan sekali buat Pak Jeff. Keren. Oke. Ada lagi teman-teman yang lain? 2022 mengingat tentang apa selain kubu doa 24 jam yang telah kita adakan dalam tahun yang ketiga ini? Oke, silakan. Ada lagi? Siapa yang mau memberikan pandangan atau kaleidoskop? Silakan. Kalau enggak saya tunjuk ya. Ibu Ari, tepuk tangan. Oke, yes. Shalom, shalom semua. Shalom. Tahun baru. Tahun baru, Natal juga. Saya kaget ini ditunjuk apa? Iya. baru gabung Pak Doni. Memberikan satu pandangan dari 2022, Ibu Ari dapat apa dari FFG ini, dari RTM ini, dan dari Tuhan secara khusus? Banyak sekali Pak Doni. Aduh. Boleh bagikan kepada kita. Bagikannya banyak hal yang saya dapat ya dari saya bergabung. Di awal saya ikut FFG itu saya sangat terberkati ya. Awalnya saya masuk FFG itu agak bingung gitu kan, karena pelajarannya itu enggak pernah saya dapat
di gereja maupun di komsel saya itu nggak pernah dibahas lah ya, maksudnya jauh begitu. Jadi saya pernah sempat berpikir nih bener nggak ya, terus akhirnya makin lama saya ikut gitu, saya makin mengerti bahwa saya makin didekatkan sama Tuhan gitu. Dari awal yang saya nggak terlalu mengenal siapa Tuhan itu gitu kan, terus banyak hal sih ya dari yang saya belajar ternyata ada macam-macam dosa gitu kan, ada kutuk, ada akar pahit, ada segala macam yang maksudnya awalnya saya belum tahu gitu. Dan di FFG ini saya akhirnya mengerti gitu apa itu sebenarnya, dan saya benar-benar terberkati gitu kan, dari saya bisa diproses sama Tuhan setiap bulannya, setiap harinya gitu kan, lewat masalah-masalah gitu. Setiap saya dapat masalah, setiap saya diproses, nanti dapat jawabannya di waktu pemuridan gitu. Selalu kayak gitu, dibuka kayak ini, akhirnya saya mulai mengerti, dan benar-benar yang biasanya tuh saya kalau ikut di komsel pun nggak terlalu yang kayak bersemangat, saya harus berubah, saya harus ini. Terus saya mulai ikut grup doa gitu kan, di grup pagi itu saya mulai ngerti gitu kan. Ternyata kayak seru ya gitu, kayak seru belajar tentang Tuhan itu seru gitu kan, menyenangkan gitu. Memang saya orangnya kan terkenal tuh introvert ya. Saya tuh orangnya terkenal tuh introvert. Saya lebih senang menyendiri, saya lebih senang di rumah begitu kan ya. Tapi tuh saya senang waktu saya bergaul di grup doa, di grup FF gitu, saya senang kayak dengerin tentang Tuhan meskipun saya jarang banget ngerespon di grup begitu kan. Karena emang entah kenapa saya nggak terlalu ini kayak ngerespon sesuatu itu. Tapi saya senang punya teman-teman yang kayak menyenangkan aja gitu, masuk di dalam ranahnya Tuhan gitu. Yang sebelumnya saya tuh senangnya menyendiri, mau tentang apapun gitu tuh saya nggak suka gitu. Dan saya dikenalin sama teman-teman di doa pagi. Di situ banyak yang kayak ngasih support, ngasih kayak masukan yang membuat saya tuh kayak semangat gitu. Makin roh saya tuh semangat bahwa saya tuh di sini tuh nggak salah jalan gitu. Jadi saya selalu berpikir bahwa saya nggak salah jalan. Makanya akhirnya saya memutuskan buat ajak suami saya gitu kan, karena saya tahu bahwa ini benar gitu, saya nggak salah jalan lagi gitu, saya benar-benar diarahin ke Tuhan di sini gitu. Dan mulai saya di sini belajar untuk berdoa, mendoakan kayak anak-anak saya. Disinilah saya dapat gitu ya, di sebelumnya saya nggak pernah dapat, bahkan di gereja nggak pernah saya dibimbing, di komsel pun saya di sini dapat. Jadi saya tuh benar-benar bersyukur gitu, hal-hal yang nggak pernah saya tahu di luar, baik dari perkumpulan yang lain gitu kan, tapi saya bisa tahu di sini gitu. Itu yang membuat saya tuh selalu bersyukur sama Tuhan. Dan di akhir tahun ini pun saya bersyukur, saya tetap masih diproses sama Tuhan. Meskipun saya sama Eko dipisahin, kayak misalnya Eko di tempat tugas, di sana mereka dia harus bertugas jaga. Di sini saya sama anak-anak, saya percaya bahwa tahun ini Tuhan itu memproses kami gitu kan, masing-masing gitu. Karena itu yang saya alami kan, beberapa hari ini saya dapat pesan bahwa saya hari-hari ini kita itu bertanding masing-masing. Kita membawa jiwa kita masing-masing begitu. Itu yang saya dapat. Jadi karena itulah saya lagi diproses tahun ini gitu kan. Bapaknya di situ, saya di sini, karena kami harus berjuang. Kita harus berjuang sampai akhir itu kan kita menyelamatkan diri sendiri gitu kan. Maksudnya nanti pun kita menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain kalau pun itu bisa dibawa begitu. Kayak itu saya bersyukur gitu kan. Ternyata banyak hal banget yang saya dapat gitu, berkat yang luar biasa. Dari yang saya nggak tahu caranya yang maksudnya setiap saya dapat mimpi, setiap saya bangun jam 3 pagi saya nggak tahu maksudnya, akhirnya di sini saya ngerti setelah Pak Doni kasih tahu bahwa Tuhan mau bicara, dan setiap pesan-pesan Tuhan harus dicatat supaya kita bisa mengerti remanya, tujuannya, kita bisa kayak dari misalnya awal bulan, akhir bulan tuh kita bisa tahu maksud Tuhan gitu. Dan itu yang saya terapin ya, akhirnya saya bisa tahu jawaban, oh ternyata bulan ini nih, ini ya remanya ya gitu, yang saya dapat buat keluarga saya gitu. Jadi saya benar-benar bersyukur gitu, dan saya bersyukur karena
saya sama Eko bisa jadi berkat buat ibu mertua saya, maksudnya meskipun beliau masih pelan-pelan, masih belum terlalu paham tentang maksudnya kerajaan Allah, tentang Tuhan itu siapa, tapi saya percaya mereka bisa terselamatkan juga karena firman Tuhan kan bilang bahwa satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Jadi saya masih berusaha sama Eko untuk merangkul keluarga kami gitu. Itu pun kami bisa lakukan karena kami terberkati di sini. Jadi terima kasih banyak Pak Doni, semua teman-teman yang selalu support saya dan juga keluarga saya. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Keren. Oke. Kita tahu ya, kita dalam mengenal Tuhan mungkin dengan cara-cara yang ajaib, cara-cara yang aneh, yang mungkin lewat orang lain, yang bahkan orang itu udah keluar di kehidupan kita, mungkin nggak ketemu lagi ya. Tapi dengan caranya yang ajaib, kita semua dalam FFG ini dari Sabang sampai Merauke, dipertemukan dalam satu wadah yang kita sendiri, ini Tuhan yang kerja sejak awal gitu. Dari Facebook Live, dari pertama kali waktu PSBB ya, waktu PPKM, itu semuanya Tuhan yang kerja. Dan saya percaya mungkin Ibu Ari juga diajak sama Bu Made. Bu Made diajak oleh Facebook, teman Facebook yang lain untuk bergabung di dalam pertemuan ini. Dan saya percaya dari semuanya itu adalah rekayasa Tuhan. Tuhan mempertemukan kita satu dengan yang lain agar kita mengenal siapa Tuhan lewat kehidupan yang pribadi dengan. Jadi pada akhirnya Ibu Ari dan Pak Eko dan keluarga mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan oleh karena doktrinnya, bukan karena wadahnya, bukan karena Doni Yunusnya, bukan karena FFG-nya, tapi karena Tuhannya baik. Dan kita tahu Tuhan Yesus juga bertemu dengan 12 orang muridnya, diawali dengan satu orang. Siapa yang tahu? Diawali satu orang. Siapa yang tahu? Yesus bertemu dengan 12 rasul, dengan teman-teman perjalanan pelayanannya. Dari 12 orang itu, hanya satu orang yang pertama kali bertemu dengan Tuhan, dan itu menghubungkan dengan semuanya. Siapa? Siapa namanya? Pertama kali murid Tuhan Yesus yang pertama kali, yang berjumpa dengan Tuhan Yesus? Yoha. Salah. Andreas. Tepuk tangan. Andreas ya. Andreas yang pertama kali berjumpa dengan Tuhan, lalu kemudian dia memperkenalkan kepada Petrus dan kepada Nathanael. Tapi Petrus dulu nggak menyanggupi, cuma bertemu, namun ini apa sih gitu ya. Nah, ketika dia di perahu nggak bisa dapat ikan, baru dia ikut Yesus di situ. Kita mungkin nggak ngerespon pertama kali ketika dapat Injil diberitakan. Mungkin kita anggap lalu begitu saja. Tapi tahu nggak, Tuhan tuh ketuk pintu hati kita. Sejak awal sekali, mungkin kita lupa harinya. Tapi sejak awal tuh Tuhan menunggu kita. Dan hari ini, bukan cuma menunggu, tapi dia mau jalan bareng dengan kita sampai dengan selama-lamanya. Bersama-sama dengan pencipta kita. Tepuk tangan semuanya. Keren ya. Nah oke, satu orang lagi deh. Sebagai penutup mungkin. Nida, tepuk tangan. Yeay. Terima kasih nih, saya tunggu juga Ibu Nida yang mau kereta apian sama Bu Yunike datang ke Bandung. Silakan Bu Nida, Ibu dapat kesan dan kesan Iya, sangat luar biasa Pak Doni. Jadi aku ceritakan sedikit biar tahun depan kita dapat luar biasa ya teman-teman semua. Saya setiap ada yang dikasih Tuhan itu rema, saya bikin sesuatu, apa sih namanya? Wah, hilang. Sinyalnya hilang. Bentuk buku sendiri itu ada motivasi apa maunya Tuhan. Jadi mulai Januari kemarin itu tahun ini
saya bentuk hatiku dengan mengucap syukur. Dibentuk sampai sekarang ada sesuatu yang diberikan Tuhan. Saya ada mimpi bulan 11 itu, mimpi saya bukan mengada-ada. Ada seorang, aku merasa itu adalah Tuhan. Aku ini dipegang tangan saya, terus ditarik. Jadi itu apa sih, mukanya itu bersinar. Apa itu dari hatinya, apa itu pokoknya mulai muka itu sampai hati ke kepala dia bersinar, terus aku digenggam tangan saya. Jadi ada yang diperlihatkan, masih ada dosa yang apa, teman nggak tahu deh, pokoknya ada yang diperlihatkan sesuatu. Bulan saya tidak hari apa jam berapa, yang penting saya harus sampaikan karena tahun depan biarpun kita melaluinya dengan susah, dengan hati dengan apa sih namanya, jangan lagi hatinya dipakai dengan dunia. Itu yang saya pesankan dengan kata Roh Kudus. Jadi itu mulai dari Januari itu membuang kedagingan itu betul-betul diparetelin satu persatu. Jadi aku diberikan sesuatu bulan 11 itu kemarin. Terima kasih Tuhan Yesus, saya bilang terima kasih. Jadi habis itu saya mengucap syukur selalu, saya mengucap syukur, terima kasih apa kehendak Tuhan. Saya nggak tahu apa kehendak Tuhan itu harus aku ikutin, harus aku sampaikan kepada FG karena bukan untuk saya sendiri, tapi untuk kita semua, semua teman-teman yang disampaikan tadi, dengan kita ke depannya itu jangan ada lagi apa sih namanya, membayangkan sesuatu tidak berkenan di hati Tuhan. Itu yang saya sampaikan. Jadi belajar Ya. Wah, hilang. Halo. Bu Nida. halo. Ya, sinyalnya tadi keputus, Bu. Silakan, Bu. Sinyal ya. Ya. Jadi kita itu harus tahun depan jangan kita pakai cuman kepala doang, tapi hati yang berbicara dengan sampai ke kepala itu yang diberikan Tuhan kepada saya. Jadi hati dan pikiran saya adalah satu itu yang dibentuk Tuhan untuk pribadi saya. Jadi kita mulai Januari, kalau ada sesuatu yang betul-betul tidak berkenan di hatimu, belajar mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu paling yang diandalkan Tuhan, biar dia ngambil beban dari kita itu. Apa yang kita gumulin, apa yang kita rasakan, apa itu sakit, apa itu terbeban karena ekonomi, apa itu terbeban karena pikiran orang, apa itu terbeban karena kelakuan orang, itu coba belajar mengucap terima kasih Tuhan, karena tanpa kita mengucapkan itu jadi berat kalau nggak kita menyerahkan kehidupan kita. Itu yang saya pelajari mulai tahun Januari sampai hari ini. Jadi saya dapat sesuatu yang kemarin itu saya bukan manusia sembarangan yang datang ke saya, karena dia bersinar. Itu yang saya sampaikan kepada semua teman-teman. Kalau ada sesuatu di pergumulan kita ke depan, nyerahkan aja semuanya. Bebanmu itu pasti diambil Tuhan, betul-betul tidak lama sakit. Kalau kita mau praktekkan, saya pernah ada beban dikasih Tuhan, betul-betul ku selesaikan dengan
bergumam dengan di hatiku sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi kalau ini sakit karena mengenal pribadi angkat. Jadi nggak sampai berbulat-bulat balik kita nanti ingatan kita ke dia cuma sebentar. Kalau kita belajar untuk mengucap syukur, karena itu rema yang diberikan Tuhan. Jangan kita cuma baca doang, kalau nggak berterima kasih sama aja bohong. Nah itu sesuai kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Kita bahas itu tahun depan. Kalau kita betul-betul mengenal pribadinya, kita bahas itu dengan kasih sayang yang berlimpah-limpah. Kalau di hati ini berlimpah, kesalahan orang juga nggak pernah kita ingat. Itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu yang saya sampaikan Pak Doni ke teman-teman di dalam pergumulan, percaya dan yakin bahwa FFG yang luar biasa, Pak Doni yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita itu bukan sembarangan, tapi yang diberikan Tuhan kita mendengarkan Pak Doni melalui Pak Doni. Itu yang saya alami selama ini. Jadi semua yang berbeban berat, semoga tahun depan tidak ada lagi. Biarlah kita bercita-cita, biarlah kita mengandalkan Dia yang selalu luar biasa. Karena apa? Di dunia ini nggak ada kebahagiaan selain Tuhan Yesus. Itu yang kupesankan. Tidak ada kebahagiaan di dunia ini, cuman mengikuti Tuhan Yesus yang luar biasa itu, yang Dia memberikan berlimpah-limpah kasihnya, mengampuni orang juga lebih besar kasihnya untuk yang memenjahati kita. Jadi kita bisa untuk berinteraksi dengan sesama kita sesuai mengandalkan Tuhan. Itu pesan saya kepada teman-teman. Semoga tahun depan tahun berkah berlimpah-limpah, sehat selalu. Itu rema yang diberikan kepada saya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih buat Terima kasih juga Ibu Hotida, terima kasih. Ini saya tiba-tiba kehilangan sinyal yang bagian saya di Zoom, akun Zoom satu lagi kehilangan sinyal. Namun kita tunggu ya, mudah-mudahan cepat balik. Kita doakan agar sinyal yang saya gunakan tidak terganggu. Sebentar saya akan coba men-setting kembali sinyal yang hilang ini. Mudah-mudahan tidak ada gangguan. Doa dia Pak Doni biar bisa kami ke Bandung. Ada rencana sih. Oh iya, kami tunggu ya di Bandung. Yang mau keretaan dengan guru-guru. Iya, guru-guru semua udah bertemu, cuman Pak Doni. Iya betul ya. Ya, kami doakan. Oke, sebelum saya lebih lanjut lagi, saya juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan juga telah memberikan kesehatan, kebugaran kepada Ibu Leni yang bergabung pada sore hari. Tepuk tangan buat Bu Leni. Yeay. Sehat selalu. Shalom. Terima kasih semuanya. Mantap. Selalu memberkati kita juga buat Nam dan anak-anak yang kembali. Aduh, kenapa ya sinyal di sini ternyata sulit sekali untuk masuk. Sebentar, izinkan saya untuk masuk lagi. Mudah-mudahan bisa dan bisa. Puji Tuhan. Oke. Masuk ke dalam Masuk ke dalam pesan akhir tahun 2022. Oke. Sebentar saya akan coba dulu apakah saya bisa menampilkan sesuatu dari monitor. Oke.
Tolong Pak Doni, maaf Halo. telat. Oh iya Bu Mundi. Ya, selamat datang Bu. Maaf, Oke. terlambat. Nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat. Hujan Pak. Ya, saya mau menampilkan juga kepada teman-teman dan juga di Facebook live streaming yang bergabung bersama dengan kita pada sore hari ini. Salam hormat kami dari Bandung dan seluruh penjuru tanah air kepada Pastor Bernardus apa? Wah, di Pematang Siantar nih, teman-teman. Tepuk tangan buat Pak Bernardus apa? Juga selamat bergabung Pak Gembala saya nih di EMC Cross, Pak Henry Eva Mutam. Juga bergabung dengan kita pada hari ini di dalam live Facebook streaming. Nah, ini juga Pak Darmawan, ini adalah pengerja juga di gereja kami. Pak Darmawan bergabung juga di Facebook Live. Dan juga dari Kalimantan, Sartika. Kak Kosla sekarang lagi di Medan nih. Halo Sartika, selamat bergabung juga di Facebook Live. Dan ada juga bergabung dengan kita di sini lewat Facebook Live streaming bersama-sama, tidak asing lagi buat kita semua, itu Pak Langsur, Tony Utomo. Masih di Bandung tuh, tetanggaan. Baik, saya mau tampilkan ini teman-teman. Kita akan lihat dulu tayangan video di sini. Oke, bentar, ini kok nggak ada suaranya ya? Bisa kelihatankah gambarnya? Bisa, Pak. Oke, besarkan dulu. Bisa Pak. Suaranya kok nggak ada ini suaranya, sebentar. Ini videonya ya. Nanti saya coba terjemahkan. Itu ada dua otak. Ini otak yang sebelah kiri ini ketika seseorang bicara dalam bahasa Inggris, otak sebelah kiri, gambar otak sebelah kiri itu di dalam otaknya di sebelah tengah atau frontal lobe itu bekerja otaknya. Itu sebelah kiri gambarnya yang tadi. Nah, ketika seseorang memakai bahasa Inggris, ngomong atau berbicara dalam bahasa Inggris, tapi ketika seseorang berdoa dalam bahasa roh, bukan coba berdoa sih sebetulnya, tapi benar-benar berbahasa roh dalam situasi kondisi tertentu, berbahasa roh yang sebelah kanan itu central lobe-nya, otaknya sama sekali nggak bekerja. Maksudnya dia nggak berkomunikasi, dia nggak ada aktif, tapi benar-benar dia diam dan tidak ada aktivitas apapun dalam central lobe di otaknya itu. Itu sebelah kanan. Artinya apa? Artinya ketika kita sedang berbahasa roh, roh berdoa bagi kita. Luar biasa ya. Roh berdoa bagi kita. Roh Kudus berdoa bagi kita. Dan ketika kita berbahasa roh, sebetulnya kita sedang memberikan kendali penuh kepada Roh Kudus untuk berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Nah, landasannya itu teman-teman, ini bagian yang saya akan bagikan pada sore hari ini, pesan akhir tahun. Dilandasi dengan kita hidup dipimpin oleh pimpinan Roh Kudus. Nah, mari kita lihat pesan yang pertama. Ya. Pesan pertama. Ini kita harus menghidupi selalu identitas anak Allah. Mengapa? Karena kita dikenal Allah karena ada dirinya dalam diri kita. Ini penting untuk kita ketahui ya. Kita bisa dikenal oleh Allah karena adanya identitas anak Allah dalam diri kita. Itu yang membuat kita terkoneksi dengan Bapa sorgawi kita. Tuhan Yesus jauh-jauh datang jadi manusia untuk menghubungkan kita kembali dengan Allah. Ia adalah selama-lamanya imam besar Allah bagi kita. Oke. Yesus menjadi manusia ketika dia datang jadi manusia, dia mengambil alih semua kutuk, semua penyakit, semua masalah, semua keberadaan diri kita, identitas kita untuk kita diganti dengan hidup yang baru, yaitu hidup anak Allah, hidup dengan iman anak Allah. Kita menjadi anak Allah dengan identitas penuh. Kita ini sudah mengalami hidup yang baru sebetulnya. Dan kita nggak usah lagi hidup dalam kutuk.
Tuhan tidak mengutuk. Artinya, kutukan itu bukan datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati, bukan mengutuk. Tapi mengapa ada kutuk? Karena ada manusia yang ada di luar berkatnya Tuhan. Itu jadi sasarannya si jahat. Kalau kita perhatikan baik-baik teman-teman, mengapa kita mesti hidup dengan identitas anak Allah sebenar-benarnya? Karena kita tahu ada kuasa dalam anak Allah dan iblis tahu itu. Kita telah diberikan kuasa oleh Allah untuk menjadi anak Allah dan iblis tahu akan hal itu. Saya baca dulu dari Kejadian 3:20 ya. Manusia itu memberi nama Hawa. Bentar ini saya kurang bisa melihat. Nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Teman-teman tahu kenapa ini dimunculkan di Kejadian 3:20 setelah kejatuhan manusia jatuh ke dalam dosa? Mengapa? Jadi sebelumnya Adam belum memberi nama kepada istrinya Hawa sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Mungkin teman-teman belum tahu mengapa iblis atau ular menggoda Hawa bukan Adam. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu teman-teman mengapa iblis menggoda ular? Ular menggoda Hawa. Siapa yang tahu? Mengapa? Barangkali ada yang tahu? Karena dulu ketika Hawa digoda oleh ular, dia belum mempunyai identitas. Dia belum diberi nama oleh Adam. Jadi ketika Hawa digoda oleh ular, ular sedang mencoba untuk memasukkan pengaruh dan dampak buruk kepada Hawa yang saat itu belum bernama, belum bernama Hawa. Dan karena memang betul otoritas itu datangnya lewat Adam, dan ketika Adam diberikan otoritas oleh Tuhan, Hawanya di mana? Masih ada di dalam Adam. Dan Hawa belum mengetahui itu secara penuh. Makanya tadi saya bilang bahwa kita dalam 2023 kita mesti menghidupi identitas sebagai anak Allah dengan penuh. Ya teman-teman. Karena kalau kita mempunyai identitas anak Allah dan kita sadar bahwa kita telah dan sudah menjadi anak Allah, ada kuasa di dalam kita. Dan itu yang membuat iblis sebetulnya terbatas dalam memberikan kepada kita pengaruhnya. Karena dalam diri kita ada pengaruh, ada kuasa, ada otoritas yang dahsyat datangnya dari Tuhan. Nah, dalam Matius 26 ayat 63, saya bacakan, tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam, bentar, lalu, kenapa mencok-mencok? Tapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu mulai sekarang, kamu akan melihat anak manusia duduk sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi, sekarang telah kamu dengar hujat. Nah, teman-teman yang terkasih, mengapa saya bagikan ayat ini di sini? Karena orang-orang Yahudi, pemuka agama pada masa itu, ahli Taurat, orang Farisi, imam besar bahkan, mereka mencari cara untuk menggulingkan Yesus dan pengaruh Yesus bagi orang banyak. Apa yang sedang mereka tujukan kepada orang banyak dan kepada pemerintah Romawi dalam rangka menjatuhkan Yesus? Bahwa Yesus mengajarkan pengajaran yang berbeda dengan apa yang mereka ajarkan. Bahwa Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah. Wah, ini menjadi satu polemik di antara mereka. Nggak boleh ada perkataan anak Allah di antara pengajaran Yahudi, pengajaran mereka yang mereka ajarkan pada saat itu. Maka mereka mencari buktinya langsung dari Yesus. Coba buktikan bahwa engkau anak Allah. Padahal mereka menolak keberadaan Yesus sebagai anak Allah. Karena bagi mereka, Allah Israel itu cuma satu. Ya. Dan Yesus sebetulnya tidak menyatakan sebagai Allah. Namun dia menyatakan diri bahwa Allah memang mengutus dia. Betul.
Dan ini merupakan satu gangguan bagi orang-orang Yahudi pada masa itu tentang posisi anak Allah. Nah, mengapa? Karena posisi anak Allah itu membuat diri mereka tersaingi. Karena mereka mempunyai satu sistem jerih payah. Sistem bagaimana mereka berlaku dengan sebaik-baik mungkin agar mereka mendapatkan peringkat, mendapatkan kuasa tertentu di hati orang banyak pada masa itu. Dan ini berkaitan dengan apa teman-teman sebetulnya? Berkaitan dengan bedanya orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dan orang-orang yang dipimpin oleh perbuatan-perbuatan hukum Taurat. Saya mau katakan teman-teman di sini, ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dituntun kembali oleh hukum Taurat. Kita dituntun oleh kasih karunia Tuhan. Hukum Taurat itu hukum roh, betul. Tapi hukum Taurat itu ada kutuknya. Orang yang melakukan hukum Taurat itu mereka berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan hukum Taurat dengan perbuatan mereka. Sebaik-baik mungkin untuk menyenangkan Tuhan. Tapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Dasar hukum Taurat itu adalah mereka berbuat sebaik-baiknya untuk menyenangkan Tuhan. Tipis, tapi jauh. Nah, kalau kita kemudian terjun, hidup dalam aktivitas yang sama seperti orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Yahudi pada masa itu, kita ada dalam kutub hukum Taurat dan kita bukanlah menjadi anak Allah. Nah, mari ini yang menjadi landasan kita ya. Tahun 2023 kita benar-benar sekarang memiliki posisi anak Allah dan penuh itu dalam diri kita. Selanjutnya, dalam 1 Yohanes 5:18, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, itu anak Allah ya, tidak berbuat dosa. Oh, kita nggak berbuat dosa lagi, Pak. Kata siapa? Iya, kita dalam pikiran mungkin kita bisa berbuat dosa. Dalam berbuat mungkin kita bisa berbuat dosa. Dalam segala hal kita mungkin berbuat dosa. Namun, lihat ini, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Artinya, dalam setiap keputusan, dalam setiap pikiran, sebelum kita berkeputusan, sebelum kita berpikir bahkan, Tuhan lebih dulu melindungi kita dengan pikiran-pikiran Kristus. Dengan setiap karakter ilahi yang dihidupkannya dalam hidup kita, agar kita nggak sempat mikir terlalu jauh. Agar kita nggak sempat mempunyai perasaan yang terlalu jauh. Mementingkan perasaan kita dan pikiran kita sendiri. Tapi dia yang lahir dari Allah melindungi kita dengan pikiran dan perasaannya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Luar biasa ya. Jadi asal kita punya pikiran Kristus dan perasaannya dengan setiap buah roh, kita dilindungi oleh Tuhan dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita mau bilang ini kuasa dari Tuhan. Dalam posisi sebagai anak Allah. Di mana setiap manusia biasa mempunyai perasaan dan itu merupakan satu statement dalam diri mereka yang harus diperjuangkan. Pikiran yang harus diperjuangkan dalam bentuk ambisi dan keinginan pribadi. Namun kita tahu sekarang 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Ya, kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Setiap orang yang ada dalam dunia, mereka ada di bawah kuasa si jahat. Tapi setiap dari kita yang mempunyai perlindungan dari Tuhan, kita bukan berasal dari dunia ini, tapi kita berasal dari Allah. 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada dalam yang benar. Di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Lihat ini teman-teman, ini berbicara soal siapa? Soal Allah. Dan keberadaan kita dan kelahiran kita yang asalnya dilahirkan kembali dari Allah. Kita mengenal yang benar, siapa? Allah, Bapa kita, sorgawi kita ya. Dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Di dalam anaknya, kita, mengapa di dalam anaknya? Bukan kita di dalam nama Yesus saja, tapi kita itu di dalam kehidupan dan persekutuan kehidupannya, perasaannya, pikirannya, jati dirinya, identitas barunya, di dalam semuanya itu kita ada terhisap di dalam Kristus. Dan ketika kita di dalam Kristus, kita bisa mengenal Allah yang benar. Siapa Allah yang benar? Bapa sorgawi kita. Dan hidup yang kekal itu seperti apa? Dari sini kita bisa mengerti asal kita,
keberadaan kita hari ini dan tujuan kita kemana. Dari apa yang telah kita dapatkan di sini, bahwa kita dilindungi oleh Tuhan dari si jahat. Dilindungi ya, artinya ada perlindungan yang jelas dan kuat, yang dahsyat, yang datangnya dari Tuhan kita, agar kita tidak masuk ke dalam berbagai-bagai cobaan dari si jahat. Luar biasa bukan? Oke. Nah, jadi hidup anak Allah dituntun oleh Kristus. Sedangkan Kristus adalah hidup anak-anak Allah. Nah, jadi gitu ya. Hidup kita sebagai anak Allah dituntun oleh Kristus. Mungkin kita masih mempunyai kelemahan, kita mungkin masih punya keterbatasan, kita masih punya banyak ketakutan, namun pastikan ini kita dituntun oleh Kristus dalam setiap pikiran, setiap landasan pikiran kita, motivasi kita, esensi dasar. Kita ngambil keputusan, kita dituntun oleh keputusannya Kristus. Karena Kristus adalah hidup kita sebagai anak Allah. Bukan hidup kita lagi. Dengan hidup kita yang penuh dengan berbagai macam permintaan-permintaan. Oke? Permintaan-permintaan kita kepada Tuhan kita seperti apa, itu masih diperbolehkan? Boleh, silakan. Tapi landasannya apa? Hidup Kristus yang melandasinya. Nah, dengan demikian kalau kita bisa mengerti hal ini, kesadaran yang lebih penting, bahwa kita akhirnya bisa dibebaskan dari apa itu namanya dosa. Dibebaskan dari perbuatannya, pikirannya, arah hidup kita ke arah sana pun dibebaskan. Oleh karena hidup Kristus yang melanda, melawat, dan melindungi kita. Dan juga kita dibebaskan dari hukum Taurat. Kita tahu hukum Taurat ini diberikan kepada orang-orang berdosa. Ketika kita berdosa, memang kita dulu dituntun oleh hukum Taurat sebagai hukum perwalian. Tapi ketika kita mengenal Kristus, kita sekarang dituntun oleh hidup yang baru, oleh hidup Kristus itu sendiri. Kita dituntun oleh Kristus untuk menggenapi setiap hukum yang ada. Setiap perkataan yang ada dalam Alkitab. Kristus yang nuntun kita untuk menggenapinya. Agar kita juga dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Agar kita menjadi anak Allah. Mengapa kita dibebaskan dari kutuk hukum Taurat? Karena setiap orang yang berbuat sebaik mungkin untuk Tuhan, itu ada di dalam kutuk. Sedangkan kutuk hukum Taurat itu melanda semua manusia yang ada di bawah dosa. Tapi kita sekarang yang sudah dipimpin oleh Kristus, kita dengan sendirinya dipimpin juga oleh perkataan Kristus yang berasal juga dari Alkitab sepenuhnya. Jadi saran saya adalah begini teman-teman, baca Alkitab sebanyak mungkin dan buat itu bergema di dalam hati kita senantiasa. Dengan demikian kita dituntun oleh setiap butir-butir dalam ayat dalam Alkitab, dalam firman Tuhan dalam Alkitab, semuanya. Karena sebetulnya Alkitab itu adalah nafas Tuhan yang dibukukan. Wah, luar biasa ya teman-teman. Dan akhirnya kita bisa mengerti bahwa kita sudah dibebaskan untuk mendapatkan iman anak Allah. Nah, iman anak Allah ini adalah landasan untuk kita bisa mengerti apa yang telah dijanjikan, pasti kita akan mendapatkannya semuanya. Ya. Yang kedua, pesan 2023. Kita dituntun oleh hidup Tuhan untuk memberi di dalam kasih. Ini menjadi spek yang sangat luas, memberi diri dalam pelayanan, memberi diri dalam persekutuan, memberi diri dalam satu pelayanan Tuhan di dalam gereja, di masyarakat, di keluarga, memberi dalam kasih. Kalau ada kemudian yang berpikir, oh ini udah ngomong soal persembahan, silakan. Tapi saya enggak ke arah sana saja, terlalu sempit soal persembahan. Persembahan misalnya persepuluhan bagi Tuhan atau sebagainya terlalu sempit. Ya, hanya yang mereka terpanggil saja silakan lakukan itu. Tapi saya mau lebih jauh lagi, kita memberi diri dalam bentuk apapun sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan. Kita tadi di awal sudah diberikan kesaksian yang luar biasa dari Pak Jeff, ya. Luar biasa Pak Jeff memberikan kepada kita satu inspirasi yang luar biasa bahwa ketika beliau masuk dalam FFG dan beliau masuk dalam kubu doa, nggak kepikir bahwa akhirnya dalam kubu doa itu mengubahkan beliau, mengubahkan setiap hal yang ternyata yang ia dedikasikan untuk Tuhan, ternyata itu untuk kepentingan Tuhan dan untuk kepentingan beliau bertumbuh dalam Tuhan. Nah, kenapa? Karena esensinya, motivasinya diawali dalam kasih. Memberi diri dalam persekutuan, memberi diri dalam kubu doa untuk berdoa bagi orang lain. Meskipun sebetulnya kita lagi dalam banyak masalah, dalam pergumulan. Tapi ketika kita mengambil diri dalam pelayanan untuk
tubuh Kristus mengambil sikap untuk kita memberi waktu yang ada kita pakai untuk mendoakan orang lain, meskipun orangnya sendiri mungkin nggak sadar sedang didoakan, kita sedang mendedikasikan waktu untuk pekerjaan dan untuk Tuhan melawat orang itu. Dan kita tahu ketika kita memberi diri dalam kasih ini, apa yang terjadi? Mari kita lihat. Dalam Yohanes 10 ayat 17, ini landasannya ya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, teman-teman, mengapa saya bagikan ayat ini? Ini landasannya ada. Yesus ketika ia mati, ia nggak mati secara biasa-biasa aja. Yesus ketika ia mati, ia mengetahui ia bisa mendapatkan kembali haknya. Yesus ketika mengambil bagian dalam kehinaan, mengambil bagian dalam sikap dan menjadi manusia yang terkutuk, mengambil sikap terkutuk itu ya, ketika digantung di kayu salib, dia tidak untuk mati terkutuk begitu aja. Tapi Yesus mengetahui bahwa ketika ia mengambil bagian itu ada kehormatan dan kemuliaan Allah yang menyertainya. Dan ini menjadi landasan yang kuat dalam pesan yang saya bagikan pada hari ini. Mungkin kita berpikir bahwa ternyata apa yang kita lakukan selama ini mungkin kita masih dalam tahap bergumul ya, dalam tahap mungkin kita masih menderita. Tapi pastikan ini teman-teman, kalau kita menderita, kalau kita bergumul, kita mesti membiarkan Allah itu hidup melawat dalam setiap pergumulan dan setiap penderitaan kita. Karena kalau kita kemudian masuk ke dalam penderitaan tanpa alasan yang jelas, tanpa suruhan dan komando yang jelas, saya pastikan tidak ada penghormatan dari Allah di situ. Tidak ada kemuliaan Allah di situ. Dan bahkan tidak ada tujuan akhir yang manis bersama-sama dengan Allah di situ. Kita mesti mau mengambil sikap untuk kita mau menderita, untuk kita mau bergumul. Karena ini bukan untuk kita hidup dalam satu sikap membenarkan diri sendiri atau memberikan kepada orang lain, ini saya sedang dipuji sama Tuhan nih, bukan seperti itu. Tapi kita sedang memberikan kesempatan seluasnya untuk Allah memberikan kemuliaan dan penghormatannya kepada kita. Dan ini yang terjadi teman-teman sebetulnya. Ketika kita masuk ke dunia ini, lihatlah Yesus. Dia telah mengambil satu perjalanan yang sebetulnya menjadi sangat berat bagi dia. Tapi dia mengetahui ia akan menerima semuanya kembali di depan sana. Dan dia telah menerima semuanya itu ketika ia berjalan bersama dengan Bapaknya di muka bumi. Pastikan ini teman-teman, ketika kita bergumul, ketika kita menghadapi saat-saat yang tidak menyenangkan, ada nggak Tuhannya di situ? Ada nggak Allah kitanya dalam setiap pergumulan kita? Nah, kalau kita membawa kepada setiap pergumulan kita, setiap firman Allah, dan ada solusinya, dan ada perubahan yang signifikan dalam roh kita, yaitu buah rohnya lebih muncul dibanding ketakutan kita, maka bisa dipastikan itu adalah pertumbuhan rohani yang benar. Jelas di sini teman-teman? Jadi pastikan ini teman-teman. Jangan asal mau menderita dengan konyol gitu aja. Ya. Tapi kita bisa mengerti bahwa ternyata ada penghormatan, kemuliaan dalam penderitaan yang kita alami hari-hari ini. Dan kita bisa mengetahui kalau kemudian di depan sana Bapa kita memberikan kepada kita kembali yang menjadi bagian kita. Apapun yang terhilang, apapun yang kemudian kita anggap itu terhilang dari diri kita, dia akan ganti semuanya dengan kemuliaan, hormat, dan sebagai bentuk kehinaan yang kita dapatkan, kita berikan kita penghormatannya. Nah, teman-teman, ini dia gambarnya seperti begini. Yesus menerima kembali kehidupannya. Yesus memberikan hidup atau rohnya kepada Bapa ketika dia mati. Dan dengan itu, maka Bapa mengasihi Yesus. Dan ketika Bapa mengasihi Yesus, Yesus menerima kembali kehidupannya. Kenapa? Karena memang sejak awal Bapanya menginginkan Yesus untuk menebus semua manusia. Semua ciptaannya yang corrupted. Masuk kembali kepada kemuliaan anak-anak Allah. Nah, dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Ini
ini breakdown-nya ya, ini kita bisa mengetahui sekarang kalau kita hidup dalam setiap perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang tadi Bu Hotinda bilang ya, bahwa kita ternyata bisa mengerti roh kita aktif. Tubuh jasmania kita mungkin terbatas, mungkin kita banyak kelemahan, mungkin kita menderita sakit penyakit. Tapi saya mau kasih tahu, sebagai manusia rohani yang telah dilahirkan baru oleh firman Allah, kita harusnya kita mempunyai roh yang aktif. Mari kita lihat ayatnya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Yesus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ya yang benar, untuk orang yang tidak benar, kita dan semuanya, supaya ia membawa kita kepada Allah. Jadi Yesus membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, saya garis tebal itu ya, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Mengapa saya tebalkan huruf ini, kalimat ini? Karena kita tahu, dalam wujud manusianya mati digantung di kayu salib. Tapi secara roh artinya apa? Tapi secara aktivitas setelah matinya itu Yesus di kayu salib, rohnya itu pergi memberitakan Injil di dalam penjara, di dalam dunia orang mati. Dalam terjemahan di FIYH, tetapi walaupun tubuhnya mati, rohnya tetap hidup. Teman-teman, ini melandasi kita sekarang ya. Mungkin banyak orang belum mengetahui seseorang yang telah meninggal itu gimana nantinya. Apa aktivitasnya? Saya mau pastikan, bergantung dari selama dia hidup di muka bumi ini bersama dengan Tuhan seperti apa aktivitasnya. Kalau Tuhan memberikan kepada dia pernyataan-pernyataan yang luar biasa, setidaknya ada 2 dalam ayat Alkitab. Dalam Alkitab ada 2 kejadian. Seseorang yang telah meninggal ada aktif, ada satu perbuatan aktif apa? Ada kejadian apa setelah mereka meninggal? Salah satunya adalah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Oke, siapa yang tahu itu? Itu mungkin perumpamaan ya. Tapi dari perumpamaan yang Yesus gambarkan di situ, bahwa kita bisa mengetahui itu bukan cuma sekedar perumpamaan, tapi benar-benar Yesus menggambarkan bahwa ketika seseorang meninggal, itu nggak langsung begitu aja. Ada sejarah yang kembali harus dinyatakan. Apakah seseorang itu ketika hidup di muka bumi ini benar-benar terikat dengan Tuhan atau tidak? Di situ dikatakan bahwa ketika Lazarus mati, ia langsung pergi ke pangkuan Abraham. Tapi orang kaya mati langsung masuk ke Hades, ke dunia orang mati. Oke, teman-teman. Dan di Hades dan di dunia orang mati serta di pangkuan Abraham, ternyata dua-duanya masih punya jiwa, masih punya perasaan. Oke, jelas ya teman-teman? Lazarus punya perasaan, ya. Dia ada di pangkuan Bapak Abraham, dan orang kaya yang mati di dalam Hades itu kemudian punya perasaan, masih mengasihi saudara-saudaranya yang masih ada hidup di muka bumi ini. Namun di antara mereka berdua terbentang jarak yang jauh. Oke. Tidak ada satu orang pun dari antara dua dunia itu yang saling bisa berkunjung karena terbentang jarak yang jauh. Tapi mereka saling mendengarkan satu dengan yang lain. Itu yang luar biasa. Nah, aktivitas berikutnya yang terjadi ketika Samuel telah meninggal. Oh, gitu ya. Samuel telah meninggal dan dipanggil oleh dukun di Endor untuk berbincang dengan Saul. Jadi Samuel memberikan kepada Saul pernyataan, bukannya satu petunjuk yang yang dia bisa dapatkan di dalam dunia orang mati, bukan. Tapi Samuel telah mendapatkan sebelumnya ketika dia sebelum meninggal, dia telah mendapatkan itu dari Tuhan. Dan dalam kondisi bahwa dia dalam satu status dalam dunia orang mati, dia masih membuka itu kepada Saul. Tapi karena itulah maka Saul dibunuh sama Tuhan. Nah, teman-teman, kita mesti menangkap di sini bahwa ternyata setelah seseorang meninggal itu masih ada satu aktivitas yang lain yang telah Tuhan hidupkan dalam diri seseorang. Yesus ketika dia mati, tubuhnya digantung di kayu salib, rohnya hidup.
Dia kan Tuhan, Pak. Iya, dia Tuhan. Tapi dia ketika jadi manusia itu, ia benar-benar menanggalkan segala kealahannya. Yang menjadi dasar bahwa dia tetap melakukan tindakan aktif ketika ia turun ke dalam dunia orang mati, ke dalam Hades, bahwa ia disertai oleh kemuliaan dan penghormatan dari Allah. Nah, ini yang membedakannya. Ada persekutuan yang diadakan oleh bapaknya dengan anaknya. Jadi kita mesti belajar juga dalam 2023 ini kita masih punya persekutuan dengan Bapak, persekutuan juga dengan anak, dan dengan itu pula kita bisa mewarisi kewibawaan Allah dan kelemah lembutan Roh Kudus. Oke, jelas ya? Ada sonship sebagai anak Allah. Kita mesti melakukan seperti bagaimana menghormati Bapa. Dan sebagai anak-anak Allah yang dilahirkan dari Allah, kita bisa mewarisi kewibawaan Bapa sorgawi kita. Ini kita mesti punya. Semangat teman-teman, tepuk tangan semuanya. Dan ini yang paling pasti ya. Secara rohani, kita tuh aktif, terus terlibat dalam setiap apapun yang direncanakan oleh Allah kita. Meskipun wujud kita sedang tidur, meskipun kita sedang mengalami aktivitas segala apapun, tapi saya pastikan di awal tadi, di video tadi, ternyata ketika kita berbahasa roh, roh kita itu ditolong oleh Roh Kudus untuk berdoa. Segala keberadaan diri kita dilindungi oleh Roh Tuhan. Segala kelemahan kita, segala macam mungkin pergumulan kita dijawab oleh pernyataan-pernyataan Roh Allah ketika kita berbahasa roh. Ini membuktikan bahwa kita mempunyai secara aktif Roh Allah dalam diri kita, dan Roh Allah itu butuh tubuh untuk menyatakan kuasanya. Menarik tadi di awal Ibu Nuti bilang, jangan sampai pikiran daging itu muncul lagi. Mengapa? Saya mau kasih tahu teman-teman. Malaikat Tuhan yang benar, malaikat Tuhan yang benar, mereka ketika datang ke muka bumi ini memperkenalkan diri sebagai malaikat Tuhan, bukan? Banyak yang begitu ya dalam Alkitab. Dan mereka mengambil rupa sebagai manusia. Oke? Malaikat Tuhan yang benar akan mengambil rupa sebagai manusia. Dan mungkin kita bisa menyadari itu malaikat Tuhan dari setiap pernyataan Roh Allah atau Roh Kudus atau Roh Tuhan dalam diri kita. Oke? Atau bisa jadi mereka masih mewujud nyatakan dirinya dalam bentuk malaikat. Itu beda masalah sih sebetulnya ya teman-teman. Pastikan ini teman-teman. Bedanya dengan roh jahat. Nih bedanya. Kalau malaikat Tuhan masih berwujud malaikat atau mengambil wujud manusia dalam menyatakan keselamatan sorga bagi setiap anak Allah yang dilindungi oleh dia. Tapi roh jahat, setan, Lucifer, roh maut, membutuhkan tubuh manusia untuk menyakiti, menuduh, mendakwa, dan membunuh manusia. Ia hidup dalam pikiran, ia hidup dalam keinginan, ia hidup dalam motivasi, ia hidup dalam ambisi. Ia ingin masuk ke dalam tubuh kita dan mengambil tubuh kita sebagai miliknya. Jadi teman-teman, waspadai. Kalau kita punya pikiran tiba-tiba melenceng dari pikiran Tuhan, ketidakkudusan, atau ingin berbuat dosa, bisa jadi ada roh jahat yang sedang masuk ke dalam diri kita dan mengambil tubuh kita sebagai milik kepunyaannya. Waspada. Teman-teman, saya mau katakan bahwa ini adalah waktu-waktu terakhir yang menentukan. Oke? Waktu-waktu akhir yang menentukan apakah kita benar menghidupi penuh posisi anak Allah atau kita hanya setengah-setengah, atau mungkin kita bimbang atau ragu-ragu. Saya bisa pastikan mungkin kita lebih menginginkan dunia ini dibanding menginginkan bersama-sama dengan Tuhan. Ini adalah waktu-waktu penentuan, saya mau katakan teman-teman. Berikutnya. Nah, ini landasannya ya. Lalu kemudian, Yesus berwenang memiliki rohnya, kehidupannya, haknya. Apapun yang ia punyai, yang diberikan Bapa kepadanya, ia berhak semuanya. Tapi karena ia mengasihi Bapaknya untuk kita diselamatkan dan seluruh ciptaan dikembalikan kepada original plan-nya, Yesus memberikan rohnya, kehidupannya, haknya, apapun yang ia punyai kepada Bapa. Dalam kurung, karena ia tahu ia akan mendapatkannya kembali.
Maka oleh karena itu ia dikasih Bapa, karena ia memberikan bentuk-bentuk itu sebagai bentuk eh, bentuk yang tidak ia pedulikan untuk dia anggap selama-lamanya milik dia, tapi ia memberikannya itu kepada Bapa untuk ia mengambil peran sebagai hamba. Oleh karena itu ia dikasih Bapa dan Bapa membiarkan Yesus untuk mengecap maut. Dan di dalam mengecap maut itu, perhatikan baik-baik, karena kasih yang mengikat di antara Bapa dan Anak, Yesus tetap aktif secara roh, sama persis saat ia hidup secara jasmani. Nah, saya mau katakan teman-teman, bahwa landasan ini juga berlaku bagi kita. Mungkin kita punya hak, mungkin kita punya keinginan, mungkin kita punya cita-cita, mungkin kita punya mimpi. Sebesar apapun itu mimpi, cita-cita, yuk serahkan pada Bapak kita untuk diambil alih. Untuk kita kemudian beroleh yang lebih baik dari semuanya itu. Mungkin cita-cita kita baik, mungkin keinginan kita baik dan mulia. Tapi saya mau kasih tahu, ia yang mempunyai strategi dan perancangan yang lebih baik dari semuanya yang kita punya. Dan ketika kita mendapatnya kembali, setelah kita belajar tentang kerendahan hati, tentang sikap seperti hamba yang dilakukan Yesus, dan kasih Allah mengikat kita dengan penuh, maka yang terjadi adalah, ini dia, kita secara aktif, roh kita secara aktif, persis sama waktu kita hidup secara jasmani. Dalam hal ini, saya kasih tahu, dalam hal ini, kita bisa membiarkan 7 roh Allah, penguasaan Roh Kudus itu penuh dalam diri kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang bahkan kita nggak ngetahui. Ini Allahnya maunya apa? Ini Tuhan ini maunya apa? Ini Roh Kudus ini sedang berdoa bagi siapa? Tapi ketika kita dikendalikan secara aktif oleh Roh Allah dalam diri kita mengikuti tuntunan Roh Kudus dan bahkan kita akan takjub setiap hari, setiap menit, setiap detik di depan kita akan takjub terus-menerus akan perbuatan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Di dalam Alkitab, saya pernah menemukan ada satu cerita bagaimana Filipus dilahirkan oleh Roh Kudus. Saya percaya bukan cuma dilahirkan, tapi ia diterbangkan, diraihkan oleh Roh Kudus. Melintasi ruang dan waktu. Mengapa? Karena rohnya aktif. Dituntun oleh Roh Kudus. Mengapa? Karena dia menyerahkan total hidupnya kepada Tuhan. Dan kalau bisa kita ketahui semuanya itu karena apa? Karena murid-murid Kristus mengetahui apa itu kematian dan kehidupan. Ia, bahkan mereka semua kecuali Yohanes ya, mereka semua kecuali Yohanes dan kecuali Yudas Iskariot, mereka rela mati mengenaskan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mengapa? Karena roh mereka aktif. Tubuh jasmani itu tempat sementara bagi mereka. Tapi secara roh mereka aktif. Dituntun oleh Tuhan secara luar biasa. Ya, terus kita akan masuk lagi ke dalam pesan yang lain. Yang ketiga. Ini kunci bahwa kita memperoleh semua yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita kalau kita selalu hidup dalam anugerah. Dalam Ulangan ayat 5, you shall love the Lord your God with all your heart and mind and with all your soul and with all your strength, your entire being. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Mengasihi Allah dalam setiap keberadaan diri kita. Ini adalah bentuk bagaimana kita hidup dalam anugerah. Apa itu? Mengapa hubungannya di situ? Nah, saya mau bukain semuanya ini bagi kita semua. Keselamatan tidak mungkin hilang. Ini satu perkara yang harus saya bagikan secara serius ya. Ini saking betul-betul nggak mungkin hilangnya Yesus mati bagi kita loh. Sebelum kita mengenal kebenaran sekalipun, ia telah mati bagi kita. Ia memberikan full payment bagi kita untuk kita mengetahui keberadaan dan kesadaran kasih Allah bagi kita semua dalam wujud tubuh jasmani kita. Oke? Dan keselamatan itu nggak mungkin hilang. Saya mau kasih tahu, contohnya bagaimana Pak keselamatan nggak mungkin hilang. Oke, misalnya ketika kita tidur, kita dibaptis, kita udah berdoa, kita udah pelayanan, kita udah baca kitab, tiba-tiba Allah memberikan kepada kita keputusan. Udah deh yang ini gak usah diselamatkan deh, dibatalkan aja keselamatannya. Apakah begitu? Tidak mungkin seperti begitu teman-teman.
Oke. Nah, teman-teman, ketika kemudian ketika kita bangun, wah, apakah saya hilang keselamatannya? Apakah seperti begitu? Tidak, teman-teman. Allah kita nggak seperti begitu. Mengapa? Karena nama kita sudah ada dalam kitab kehidupan. Jadi, bagaimana mungkin bisa keselamatan hilang? Nah, saya mau katakan ya, hanya mungkin terjadi jika kita hidup di dalam dosa, maka kita ceroboh dan kita bisa membuang hak keselamatan kita. Ini yang terjadi. Dan keselamatan diberikan oleh karena anugerah, bukan karena perbuatan kita, bukan karena aktivitas rohani kita, bukan. Jadi keselamatan itu nggak mungkin hilang begitu aja hanya jika kalau kita ceroboh, berbuat dosa, dan kemudian kita membuang hak keselamatan kita. Teman-teman pastikan ini terjadi ya, kita masih mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Oke? Anugerah Allah yang diberikan kepada kita, kepastiannya terletak pada sejauh mana kita diubahkan semirip Kristus. Artinya apa? Kita bisa mendapatkan anugerah demi anugerah jika kita melakukan satu tindakan iman untuk kita mengasihi, kita didedikasikan hidup kita untuk kita diubahkan semakin mirip dengan Kristus. Namun tentu kita memiliki berbagai macam kelemahan, bukan? Kita mungkin nggak mampu, kita mungkin masih punya kekhawatiran, kita punya keterbatasan, kita punya ketidakmampuan, kita mungkin punya keputusasaan, keterpurukan. It's okay, tapi jangan berhenti. Hiduplah terus dipimpin oleh anugerah demi anugerah. Suatu saat kalau kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka di tahtanya, dalam pengadilan hamba-hamba Tuhan, kita diadili dan diberikan keadilan. Mungkin kita rasanya masih jauh dari Tuhan. Mungkin kita rasanya masih perlu mengerjakan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Mungkin kita masih belum melaksanakan segala sesuatu sebaik mungkin seperti halnya orang yang kita lebih percayai dia mendapatkan pengorbanan dari Tuhan. Mungkin mereka lebih kudus, lebih luar biasa pelayanannya, mungkin mereka sebagai hamba Tuhan mereka lebih holy. Tapi pastikan ini teman-teman, kalau kita berhadapan dengan Tuhan, nanti kelak bersama-sama dengan seluruh anak-anak Allah yang lain di tahtanya, saya mau kasih tahu ini, bahwa yang ia cari adalah kemiripan, kecenderungan hati kita, kekuatan hati kita untuk diubahkan Tuhan. Mau nggak? Mau. Mau nggak diubahkan terus? Mau nggak? Mau mengasihi Tuhan? Mau. So, dibanding kemudian Tuhan saya sudah melakukan ini dan itu. Saya sudah berdoa, saya sudah mengusir setan demi nama-Mu Tuhan, apa yang layak aku terima untuk semuanya itu, daripada kita lakukan itu. Biarkan diri kita terus diuji oleh Tuhan dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap apapun yang kita hadapi di dunia ini, sampai dengan Tuhan datang. Sampai dengan, dia akan bilang gini sama kita, aku tahu engkau, aku tahu semangatmu, aku tahu passionmu, aku tahu kerinduanmu, aku tahu ketulusanmu, aku tahu hatimu, aku tahu betapa berat penderitaanmu, tapi engkau tetap mengasihi aku. Tapi engkau tetap ingin diubahkan. Dan engkau nggak menyerah. Maka anakku, terimalah mahkota kehidupan ini. Karena Tuhan melihat hati, teman-teman. Tuhan melihat kecenderungan hati kita. Bukan lihat aktivitas kita, bukan. Tapi dia lihat perubahan-perubahan yang luar biasa di dalam keberadaan diri kita. Maka saya mau katakan, setiap dinamika kehidupan yang kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan adalah dinamika kehidupan yang mengarah kepada Kristus. Dalam pergumulan kita mungkin tidak enak, mungkin tidak menyenangkan. Tapi saya mau kasih tahu, asal itu diubahkan ke arah Kristus, kita sedang menganapaki kehidupan yang sebenar. Tepuk tangan semuanya teman-teman. Nah, karena ayatnya mengatakan demikian, dari kepenuhannya, kita semua bahkan telah menerima anugerah demi anugerah. Dalam Yohanes 1:15, Yohanes memberikan kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia
Yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saya lihat di ayat 16-nya di dalam ILT ya. Dan dari kepenuhannya, kita semua bahkan telah menerima anugerah demi anugerah. Nah, teman-teman, dari kepenuhannya apa? Dari kesadaran bahwa hidup kita ini sekarang ini disisipkan oleh kehidupannya, dipenuhi oleh kehidupannya, dipenuhi oleh setiap pikirannya, perasaannya, kerinduannya, keinginannya. Dan ketika kita menyadari ini semuanya ada dalam diri kita dan kita tetap mengikutinya. Dan melepaskan bagian dan hak kita tuh telah menerima kepenuhannya. Kepenuhan Kristus bukan bicara soal wah holy, wah kudus tanpa dosa, bukan. Tapi kepenuhannya itu kita menyadari kita telah diambil alih oleh keberadaan dirinya secara luar biasa. Dan dia yang lebih punya keinginan, dia punya perasaan, dia punya pikiran, dia punya kerinduan dan kita mengikutinya. Ini adalah ngomong soal kepenuhannya. Kepenuhannya bukan soal wah tanpa berdosa lagi, punya urapan luar biasa, langsung ke sorga, begitu doa naik ke sorga langsung. Begitu berbahasa roh semuanya setan pada lari semua. Bukan soal itu. Kepenuhan bicara soal bagaimana ketika kita sadar, kita sering berlutut, kita sering menerima pengampunan demi pengampunan, karena kita ternyata semakin rela diri kita diubahkan dan diambil setiap kedagingan kita oleh Roh Kudus. Maka kalau kita telah menerima kepenuhannya, kita semua menerima anugerah demi anugerah. Diteruskan di ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Mengapa? Hukum Taurat itu untuk kemudian kita di-arrange dalam satu perbuatan yang akhirnya kita bisa mengerti. Oh lihat nih, aku bisa berbuat kekudusan, aku berbuat kebaikan. Aku layak masuk surga. Oh enggak kayak gitu. Hukum Taurat ternyata begitu, tapi kita nggak masuk ke situ teman-teman. Mengapa? Karena kita dihidupkan oleh anugerah Tuhan, bukan oleh perbuatan kita. Perbuatan kita yang kemudian luar biasa itu aktif karena kita memang diberikan anugerah untuk kita diperlihatkan kebaikan, kesejahteraan, damai sejahteranya. Oke? Jadi sebetulnya apa yang terjadi bahwa kita sekarang telah menerima hidupnya dan kita telah digeser untuk kita tidak lagi aktif, kita tidak berpikir terlalu banyak, kita tidak khawatir terlalu banyak, tapi kita dihidupkan oleh kehidupannya, pikirannya, perasaannya, bahkan rancangannya, serta kerinduannya. Itu kepenuhannya. Jadi bicara soal urapan, itu nanti dulu. Kepenuhannya seperti begini teman-teman. Anugerahnya hidup. Oke? Nah, kalau kita kemudian mengerti hal ini, 18 nih, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Siapa di sini yang pernah melihat Allah? Mungkin dalam pernyataan kita sudah pernah melihat Allah. Oke, itu baik. Tapi secara jasmania, kita nggak mungkin melihat Allah dengan tubuh dan daging seperti ini. Tapi lihat ini. Tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tahu nggak teman-teman? Dalam setiap sejarah dalam Alkitab, yang mengetahui anak Allah, itu awalnya siapa? Yesus itu anak Allah. Siapa yang mengetahui pertama kali? Siapa yang tahu? Dalam Alkitab, yang pertama kali mengetahui Yesus itu anak Allah, siapa? Siapa yang tahu? Yohanes Pembaptis. Hei, betul. Mungkin ada lagi yang lain? Pendapat yang lain? Iblis, Pak. Oke, mungkin ya. Ada lagi yang lain? Satu lagi pendapat yang lain? Filipus kali Pak. Filipus. Oke, bagus. Mungkin ada pendapat yang lain? Oke, saya jawab ya. Yang Maria. catat ya, Pak Edi. Apa kabar Pak Edi? Maria. Maria, oke. Semuanya benar dalam perspektif masing-masing. Tapi mari kita lihat yang pertama kali tercatat dalam Alkitab dalam Yohanes 1 sebetulnya adalah Nathanael, Bartolomeus. Mengapa? Rabi, engkau anak Allah. Nah, kalau kamu percaya aku anak Allah, kata Yesus,
Kamu bukan cuma itu saja bisa melihat, bahkan kamu bisa melihat malaikat turun naik dari surga ke bumi. Artinya apa? Soal dunia roh, soal kerajaan Allah, kerajaan dunia itu dibukakan kepada setiap orang yang mengenal siapa Yesus. Nah, sebagai anak. Dan memang setelah itu tercatat pula secara luar biasa masif, Yohanes Pembaptis pun mengenal siapa anak Allah. Namun dia kemudian menyuruh utusannya ketika di penjara kan, kamu datang kepada Yesus untuk mengetahui engkaukah itu atau kami mesti nunggu yang lain. Berarti dia masih punya keraguan-keraguan. Maria ketika Yesus dikandung oleh dirinya dari malaikat Tuhan yang mengembarkan kepada dia rencana Allah. Ia sampai dengan Yesus 12 tahun, ia terus menyimpan itu dalam hatinya. Artinya apa? Dia masih harus meneguhkan imannya untuk betul nggak nih? Betul nggak nih? Benar nggak sih? Ini apa ya? Tapi dia menyimpan segala kegelisahannya itu dalam hatinya. So, dalam setiap apa yang dilibatkan oleh Allah, orang-orang yang ia kasih dalam setiap rencananya, ternyata mereka masih banyak menyimpan keraguan dan but it's okay. Sampai dengan wujud Kristus dinyatakan dalam diri orang. Sampai diwujudkan dalam diri kita dan kita. Setelah itu semua dikerjakan oleh Allah, kita bisa menerima anugerah demi anugerah terus-menerus. So, kalau kita bisa mengerti hal ini teman-teman, 2023 adalah waktu-waktu bagaimana kemudian kemuliaan anak Allah dinyatakan. Mungkin banyak orang bilang, oh waktunya nggak tentu, waktunya sangat gelap, nggak bisa diprediksi, tapi saya mau katakan, ini waktunya kemuliaan anak-anak Allah dinyatakan. Apapun masalahmu, pergumulanmu, menangkan semuanya ini bersama-sama dengan Tuhan. Karena di dunia ini adalah wujud bagaimana kita memenangkan semuanya. Di sorga sana udah dimenangkan semuanya dan kita diberikan reward atas semuanya itu. Tapi di bumi ada wujud pernyataan kasih kita kepada Allah. Bagaimana kita mau melibatkan diri dalam proyek Allah dan rencananya dan kerinduannya. Kalau itu ninggalin semuanya, masa lalu kita, keinginan kita, itu Allah hargai dan Allah berikan penghormatan. Maka setiap pergumulan dan penderitaan yang kita hadapi di muka bumi ini, ada reward yang menantikannya. Mengapa? Karena kita dihormati. Dan Allah pun ikut serta dalam setiap perbuatan aktif yang kita lakukan bersama-sama dengan Allah. Dan kita diubahkan serupa seperti Kristus hidup di muka bumi ini. Tepuk tangan semuanya dalam Tuhan. Baik, pesan 2022 akhir tahun berakhir. Dan kita akan sebentar lagi jelang 2023 dengan luar biasa dalam Tuhan. Jangan takut lagi teman-teman. Tetap berteguh hati dalam Tuhan. Tetap ada dalam kita ucapan syukur. Tetap dalam diri kita ada satu pengorbanan. Dalam diri kita ada anugerah Allah. Dalam diri kita ada berbagai macam kesempatan untuk mengenal Allah dengan luar biasa. Fokus ke sana. Dan fokus kepada perubahan yang kita hadapi bersama-sama dengan Roh Kudus. Baik. Sampai di sini teman-teman, pesan-pesan akhir tahun 2022 ada yang Ada yang bersaksi di sini atau ada yang digerakkan sepanjang kita mendengar pesan Tuhan ini. Oh, itu saya nangkep Pak. Silakan, ada yang mau bagikan sesuatu? Oke. Teman-teman di sini nanti silakan ikuti ibadah yang akan diadakan oleh gereja masing-masing bila ada ya. Bila tidak ada, saya memberikan waktu untuk teman-teman bersekutu dengan Tuhan. Apa yang sedang Tuhan siapkan di tahun yang akan datang. Bisa jadi masalahmu, pergumulanmu akan ada titik terangnya ya. Atau kalau masih belum titik terang, bagaimana cara melanjutkan semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Jangan lupa teman-teman, di awal tadi saya bilang bahwa setiap penderitaan Kristus yang dia hadapi, ada kemuliaan Allah dan penghormatan Allah yang ada di dalamnya. Saya mau bukain ayat ini sebelum kita berpisah. Ayat ini muncul di sini. Ibrani 2 ayat 9, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah yang mengalami maut bagi semua manusia. Jadi esensi penderitaan adalah kasih karunia Allah.
Seorang menderita dengan benar dan penuh dengan anugerah hanya jika Allah memberikan karunia menderita itu disertai dengan penghormatan dan kemuliaan. Penghormatan diberikan oleh Allah dalam wujud bagaimana Ia turut serta dalam penderitaan itu dan Ia pula memberikan jalan keluar dari penderitaan itu agar seorang terus mendapat kemuliaannya sampai dengan akhir yang mendapat mahkota. Jadi pastikan kita membawa serta setiap kemuliaan yang telah Allah sediakan, setiap penghormatan yang telah Allah sediakan, dan kita bisa memenangkan semuanya itu sambil kita mengerti setiap ujian dan penderitaan itu yang menjadi sarana pengujinya adalah siapa? Setan, si jahat, untuk menggocoh kita. Tapi ingat, mengapa ia bisa menggocoh kita? Yang semakin kuat digocoh sama si jahat itu adalah mereka yang kehilangan identitas anak Allah. Tapi ketika kita memperoleh ini, bahkan si jahat pun ingin mengetahui siapa Yesus ketika di padang gurun. Jika engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Jika engkau anak Allah, terjunkan dirimu ke bawah. Jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah. Dan Yesus menjawab, ada tertulis. Dia mengembalikan kembali posisi anak Allah ke dalam diri kita. Ingat, kita inilah anak Allah. Setiap ujian, setiap pencobaan ada masanya. Dan itu akan berakhir dengan segera. Bila engkau segera mengetahui kesadaran bahwa kita adalah anak Allah yang penuh dengan kuasa. Mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap kuasa, setiap kehormatan, setiap kemuliaan yang Kau nyatakan kepada kami, anak-anak Allah. Dan mari Tuhan, bangun 2023 ini dengan penuh firman-Mu, penuh pengajaran-Mu. Karena kami telah diberi anugerah senantiasa dan dari kepenuhan-Mu yang ada dalam diri kami telah menerima anugerah demi anugerah. Semua yang kami terima, pemberian semuanya. Tidak ada aktivitas rohani apapun yang kami lakukan dan kemudian kami mendapatkan segala macam yang layak bagi kami. Kami diberikan anugerah demi anugerah. Setiap penyertaan, setiap jalan-jalan yang ajaib, setiap kemurahan-Mu itu adalah anugerah pemberian yang bahkan kami tidak layak mendapatkannya. Tuhan Yesus, kami menerima semuanya itu. Kami tahu 2023 ada kemenangan demi kemenangan yang kami lalui bersama-sama dengan Kau. Dan kami ingin memastikan semuanya terjadi. Dan kami telah diberi kekuatan pada sore hari ini oleh firman-Mu. Maka Tuhan, setelah berbicara pada kami masing-masing di kesempatan ini, Engkau pula bicara kepada kami di hari-hari setelah ini. Dan kami mau tutup tahun 2022 ini dengan pernyataan, terima kasih Tuhan, Engkau baik dan rencana-Mu sempurna di tahun 2022 ini. Dan kami telah melihat kebaikan-Mu, kami telah melihat sukacita-Mu, kami telah melihat damai sejahtera-Mu dan perubahan-perubahan yang Kau adakan bagi kami. Dan kami bersyukur, setiap yang kami alami, kami semakin mengenal Engkau dalam segala sesuatu, dalam segala kondisi, dalam segala suasana dan keadaan, dalam segala musim. Kami mengenal siapa Engkau. Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Imam besar, Engkau adalah Raja kami. Makasih Tuhan Yesus. Kau membawa kami pada suatu rencana Allah dengan luar biasa. Dan kami berkati 2023 ini menjadi tahun yang penuh dengan kemuliaan dan hormat dari Allah kami. Karena Engkau Tuhan yang hidup dalam diri kami. Berkati melimpahkan anak-Mu yang hadir pada saat ini. Berkati luar biasa. Berkati keluarga mereka. Berkati pekerjaan mereka. Pelayanan mereka. Keluarga besar mereka. Berkati apapun yang mereka upayakan. Kau turun tangan untuk menandakan kebaikan bagi mereka. Lindungi mereka dari yang jahat. Penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kemuliaan-Mu, penuh dengan kehormatan Allah. Biarlah Engkau yang menghidupkan semuanya itu Tuhan, dan berkuasa penuh sebagai Raja, untuk kami dijadikan mempelai-Mu yang dahsyat, dan tanpa kerut, tanpa noda, tanpa aib. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Wow, terima kasih teman-teman semuanya, Tuhan berkati ya. Tepuk tangan semuanya. Sebelum kita berpisah, mari kita buka kamera semuanya dan mari kita berfoto bersama. Teman-teman juga yang ada di Facebook, terima kasih semuanya. Saya mau menyapa dulu semuanya ya, teman-teman saya. Ibu Rahel Santosa, ini juga teman-teman di Facebook Live nih. Ibu Leni Oktaviani, makasih salam. Pak Ansel Nesoko, ini Pak Bagio dari Jogja, Ibu Marina Intaja. Ibu, mau bergabung, shalom.
Dan sudah semuanya kita sudah akhiri 2022 ini dengan luar biasa, teman-teman. Atas persekutuan doanya luar biasa, terima kasih kami haturkan salut 2 jempol luar biasa atas kasihnya, semangatnya bagi teman-teman yang berdua 24 jam. Luar biasa, tepuk tangan lagi semuanya. Yuk, kita berfoto bersama sekarang. Foto terakhir di 2022. Yuk, aktifkan semuanya kameranya. Senyum yang terbaik buat Tuhan. Oke, silakan dibuka yang belum dibuka kameranya. Halo, Ibu Yohana, silakan dibuka. Ibu Ruth, oke. Maaf, saya off cam ya Pak, baru berantakan, rumahnya baru banjir. Semoga banyak makin surut ya. Iya, oke. 1, 2, 3. Lagi ya. Satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. 2022 dengan resmi kami tutup dalam kasih Tuhan. Dan kami sambut 2023 dengan luar biasa dalam Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Selamat tahun baru ya. Terima kasih baru Dalam Tuhan senantiasa. Tahun baru semuanya. Tahun baru semuanya sehat selalu. Tahun baru ya Pak Doni semuanya. Tahun baru juga. Ya, mau ke Bandung ditunggu ya, mau ke Bandung ditunggu ya. Siap. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat tahun baru. Lalu Tuhan berkati semuanya. Pak Doni, kadang nggak bisa masuk. Wah, terima kasih. Sampai jumpa di Bandung. Ya, pengen ke Bandung juga sih. Iya, ketemu di Bandung. Ya. Ya, selalu.